BKN itu ada 1531 kan? Iya. 1531 itu bisa daftar tahap 1. Yang lulus cuma 40. Iya, karena formasinya Bu. Iya. Karena formasinya, kalau formasinya dibuka 1500 ya lulus semua lah. 31 lulus semua. Dibuka lebih pun sebenarnya kami nggak ada masalah, bahkan malah kami minta gitu. Dan dibuka lebih pun sebenarnya kami ya ada masalah, bahkan malah kami minta gitu. Dan kami setiap tahun itu sebelum yang buka formasi dari kami sampai kalau udah ngusulin, kami itu cuma butuh 100, udah ngusulin 200 ya kami terima. Kami sampai begitu kemarin karena demi ya itu Menpan kan, pemerintah kan memang pengen untuk ASN jadi honorer semua, kalau bisa jadi ASN semua. Makanya ini juga ada kebijakan P3K paruh waktu bagi guru-guru yang, atau bagi cuma guru sih, kalau kami ya guru, kalau bagi semua honorer baik guru maupun teknis. Itu yang masalah, menyampaikan permasalahan-permasalahan yang ada di daerah. Jadi dasarnya kami datang ke sini berawal dari audiensi atau curhatan-curhatan para guru honorer yang memang ada di Kabupaten Bandung Barat yang selama ini merasa nasibnya belum terperhatikan, masih banyak derita-derita para guru honorer itu yang mereka sudah mengabdi 5-20 tahun tapi masih tetap statusnya masih belum jelas. Saya juga bingung kenapa ada paruh waktu gitu ya, saya belum mempelajari, cuman apa sih yang disebut paruh waktu itu gitu kan. Harusnya kan ya kalau udah P3K ya P3K aja gitu. Nah, peserta guru yang lolos hanya 40 ya. Jadi masih sisa guru tahap 1 ini ada 1491. Waktu itu diumumkan ya bahwa yang lulus, yang sisa guru yang tidak lulus itu masuk di status P3K paruh waktu. Nah, pada saat tahap 1 saja belum terselesaikan, kemudian lagi ada seleksi tahap 2 yang berjumlah 491 orang. Kemudian yang lolos seleksi administrasi ada 442 dan ada tidak lolos dengan TMS ya, karena tidak memenuhi syarat sebanyak 49. Nah, jadi dari samping permasalahan-permasalahan tentang guru honorer yang memang statusnya masih belum jelas, kami juga ingin mempertanyakan mau dibawa kemana mereka ini. Saya WA Pak Wamen dan kemudian pas saya tadi Dirjen. Iya, Pak Dirjen temu itu langsung kita ketemu ya. Iya. Jadi tolong, jadi kita jangan sampai kita datang ke sini kemudian selesai gitu. Tapi bagaimana setiap hasil dari apa yang kita sampaikan ini ditindaklanjuti gitu. Karena ini kan tidak menyangkut hanya ke Bandung Barat, ya, ini bisa menyeluruh untuk, ini aturan sama ya, berlaku untuk seluruh Indonesia. Saya Nugroho ditugaskan oleh Pak Sesdijen Pak Temu. Tadi juga Pak Ses berarti kan dapat amanat dari Pak Wamen Sajar ya, untuk bisa dengan Pak Ibu semua menyampaikan hal-hal atau informasi-informasi yang resmi dari kementerian. Dan di sini memang saya bertanggung jawab atas program P3K salah satunya, karena saya menanggung jawab data. Jadi dari 2021 sampai 2024 itu saya terus terlibat di P3K. Jadi mungkin itu kenapa meskipun Pak Sesdijen tidak bisa hadir langsung gitu, sampai biasanya juga nggak sampai menugaskan ke saya, ini sampai betul-betul beliau WhatsApp ke saya. Biasanya kan kalau nggak pasti ke tim atau siapa gitu. Berarti karena ini memang harus saya yang minimal saya gitu Bu, karena mohon izin, mohon maaf pimpinan benar-benar sedang tidak ada di tempat saat ini, tidak ada di kantor, karena memang sedang rapimnya di luar dengan seluruh unit utama di Jawa Tengah. Dan karena kami juga ada satker yang ada di Solo, ada yang ada di Jawa Tengah Solo. Kondisinya seperti itu. Baik, mohon maaf kami sekali lagi dan mohon diterima ini kalau masalah penjelasan ya, karena saya juga menangani dari awal, jadi paham betul kondisinya. Jadi sebenarnya pas mohon izin. Pertama kami informasikan dulu terkait pembagian kewenangan. Jadi memang mungkin tadi juga Pak Jafar tadi juga sudah menyampaikan
bagaimana sih sebenarnya kuota itu atau formasi itu sebenarnya gimana? Kenapa nggak biarkan daerah yang merekrut, nah gitu kan? Ya, dapat kami sampaikan sebenarnya memang kewenangan untuk penetapan formasi itu pengusulannya adalah di Pemda. Jadi Pemda mengusulkan formasi, kemudian nanti ditetapkan oleh Kemenpan. Sementara kami di sini untuk menghitung sebenarnya formasi yang disampaikan oleh Bandung Barat itu harus berapa sih? Itu kami yang menghitung. Kami menghitung berdasarkan data Dapodik yang dilaporkan di Pemda. Jadi guru-gurunya kan dilaporkan semua. Nah, kalau datanya laporannya ada yang nggak pas, ya berarti kami juga kemungkinan perhitungan kami nggak pas gitu kan. Misalnya ada guru yang sudah ngajar tapi belum dilaporkan, kan itu di semua daerah banyak yang seperti itu kondisinya, karena mungkin kemarin ada aturan tidak boleh mengangkat honorer sehingga akhirnya kondisinya karena memang dibutuhkan di lapangan, ya dia tetap mengajar tapi nggak dilaporkan kan gitu. Jadi itu yang terjadi, sehingga itu yang kami sayangkan. Makanya ketika kami sering sekali audiensi dengan Pemda, kami sampaikan sudah masukkan saja ke Dapodik gitu. Daripada nanti nggak masuk Dapodik nggak bisa digaji bayar bos. Kalau nggak masuk Dapodik kan nggak mungkin bisa dibayar bos dan sebagainya. Itu yang selalu kami sampaikan itu. Kemudian dari sejarahnya dari 2021 sebenarnya, saat 2021 itu Bandung Barat mengusulkannya sebenarnya banyak 4.560 saat itu formasi. Saat 2021 pembukaan P3K pertama, kami baru melaksanakan P3K mulai 2021 itu yang tersentral dikoordinasiin oleh Kemendikbud. Ya dulu saat itu kan 4.560 itu. Ya betul. Itu antara yang kami sampaikan kebutuhan dengan yang diusulkan itu nggak beda jauh lah. Kami saat itu hitung sekitar 5.500, jadi 4.500 berarti kan itu sudah oke, sudah bagus lah. Cuma memang di 2021 seleksinya itu belum sampai selesai karena memang panjang, itu berhenti di tengah jalan, kemudian harus disambung dengan yang seleksi tahun 2022. Nah di 2022 itu usulan dari Bandung Barat hanya 431. 431. Kemudian di 2023 100. Iya. Yang P1. Di 2024 40. Ya. Sementara kalau kami hitung sebenarnya ya sekitar 2000-an lah. Dan ini juga terbukti dari jumlah non ASN yang tahap 1 kan berarti harusnya yang terdaftar di database BKN itu ada 1.231 kan? Iya. 1.231 bisa daftar tahap 1. Yang lulus cuma 40. Iya, karena formasinya Bu. Iya. Karena formasinya, kalau formasinya dibuka 1.500 ya lulus semua lah, 31 lulus semua. Dibuka lebih pun sebenarnya kami nggak ada masalah, bahkan malah kami minta gitu. Dan kami setiap tahun itu sebelum Berarti yang buka formasi dari harus ada tanda tangan kepala daerah, SPTJN kepala daerah sebagai penggajian dan sebagainya. Ya, makanya tadi balik lagi penggajiannya oleh siapa gitu. Jadi kalau makanya ini kan Kalau gaji mah udah jelas di Perpres nomor 11 itu dari DAU. Cuman kan ada tukin, ada tunjangan kinerja itu. ya Kan ini Pak Ewan yang harus kita kelitnya, dan ini kan kalau dari dinas pendidikan mungkin yang mengusulkan sudah tahu datanya, tapi kan dinas pendidikan juga nggak punya kuasa untuk anggaran dan sebagainya, karena mereka hanya melihat kondisi sekian kami butuh sekian, tapi untuk masalah ya ini memang kondisinya agak susah kalau untuk anggaran. Sementara kami juga sebenarnya juga sudah meminta ke Kementerian Keuangan gitu kan untuk dihitung anggarannya, butuhnya DAU berapa gitu. Dan itu yang Kementerian Keuangan sebenarnya juga sudah ada catatannya, dan malah mulai 2023 itu sebenarnya sudah dibatasi. Maksudnya kalau nggak ngangkat ya nggak dikasih duitnya gitu oleh Kementerian Keuangan. Itu kondisinya seperti itu. Mungkin juga memang bedanya di 2021 saat pembukaan seleksi itu Bandung Barat merasa semuanya akan ditanggung oleh pusat gitu kan. Padahal yang pusat tanggung memang sudah dihitung, tapi hanya untuk gaji pokok dan tunjangan melekat. Kalau yang TKD apa segala macam itu dari APBD semua gitu. Nah itu yang sering jadi kendala di Pemda kan, masalahnya kalau nggak dapat TKD nanti jadi ramai lagi, atau besaran TKD-nya harus berapa, itu yang kondisinya
harus menjadi pertimbangan di Pemdanya. Kemudian anggaran harus 30% gitu. Ya, Itu pun yang belanja sedang pegawainya itu kan. iya belanja pegawainya dibatasi 30%. Walaupun itu kan sebenarnya sudah kami nego dengan Kemendagri, itu masih bisa lebih dari 30% dengan catatan tertentu dan akan diselesaikan. Kan itu juga tetap akan pensiun yang berlebih nanti suatu saat kan juga akan seimbang gitu. Nah, kalau masalah anggaran itu juga bukan kewenangan kami dan kami cuma hanya bisa menyampaikan seperti yang tadi Ibu Ketua sampaikan, kan sebenarnya dari dulu sudah ada pensiun DUP kan terus, Iya. berarti kan gajinya bisa balik untuk diganti gitu. Nah itu yang ya itu kalau itu saya kan juga nggak sampai ke sana, kenapa yang gaji kemarin misalnya selisih gaji itu tidak menjadi gaji kembali gitu. Itu yang makanya Kementerian Keuangan kan juga bukan ditambahkan duitnya ya, bukan Bandung Barat butuh 5.000 saya tambahkan 5.000, enggak, karena Bandung Barat melihat 5.000 kemarin selisih gaji sekian, ya udah kayak cukup nggak ada Katanya di benar-benar persentase jadi nominal pasti jadi nama gede karena kan nilai uang itu kan jadi jadi berbeda. Karena semua daerah inginnya kan top up gitu. Kalau 5.000 ya benar-benar kasih 5.000 gitu. Nah sementara mungkin daerah juga kurang memperhatikan lah kemarin kan ada yang pensiun, padahal nggak ngangkat-ngangkat gitu kan, nggak ada pengangkatan ASN. Yang pensiun itu gajinya kan besar karena udah golongan tinggi kan. Nah harusnya selisih gaji itu tapi bisa, itu yang dihitung Kementerian Keuangan. Makanya juga penambahan DO-nya tidak terlalu, mungkin juga di 2021-2022 karena PAD gitu, pendapatan turun karena juga saat itu COVID gitu kan, jadi masih belum stabil gitu. Itu yang Cuman ini kenapa 2024 Bandung Barat cuma mengusulkan promosi 40 ya? 40. itu kalau kami sebenarnya kami sudah sampai rapor 3 kali Bu, kalau kami boleh jujur. Ya kalau kita lihat juga yang rapor dengan Kemendagri itu kan membuka seluas-luasnya. Kami kan sebenarnya sebelumnya masih membatasi ya, menurut hitungan kebutuhan gitu. Kalau kebutuhannya 100 ya nggak boleh ngusulin lebih dari 100. Nah tapi kemarin karena untuk penuntasan ASN, karena kan saat itu ancamannya kan agak berat di undang-undang ASN. Kalau yang di sekolah negeri yang gitu kan, katanya bekerja di sekolah negeri di instansi pemerintah harus ASN Ya. dalam kurung PNS P3K atau outsourcing gitu kan, jadi nggak boleh ada honorer lagi. Nah makanya kemarin kami sampai kalau Pemda ngusulin kami itu cuma butuh 100, Pemda ngusulin 200 ya kami terima. Kami sampai begitu kemarin karena demi ya itu Menpan kan, pemerintah kan memang pengen menuntaskan ASN, jadi honorer semua kalau bisa jadi ASN semua. Makanya ini juga ada kebijakan P3K paruh waktu bagi guru-guru yang, atau bukan cuma guru sih, kalau kami ya guru, kalau bagi semua honorer Ya. baik guru maupun teknis. Itu yang masalah ini ya, yang saya heran sampai ada istilah P3 paruh waktu. Ya. Kan? Kayaknya tidak manusiawi banget. Muncul istilah P3K paruh waktu kan sebenarnya kalau dikatakan P3K penuh maka gajinya nanti secara gaji itu P3K 3, enggak kan ada standar gajinya di Perpres 80 itu 3, sekian. Nah sekarang udah naik 3,2 lah kira-kira sebelum gaji P3K yang diangkat penuh ya. 3,2 diangkat penuh. Bukannya UMK berdasarkan Bukan, UMK. bukan. Kayak PNS kan ada gajinya, ini ada standar gajinya lagi. Iya. Dulu sekitar 2,8, sekarang udah naik Iya. jadi sekitar 3,2 belum sama tunjangan yang melekat beras istri. Yang sarjana ya Pak ya, Pokoknya yang ya. golongan 9 itu. Hah? Yang golongan 9. Iya golongan Iya. 9 kan semua sama di Yang punya anak 2 38. Kalau yang paruh waktu itu golongan berapa Pak? Nah, Golongan karya. nah untuk yang masalahnya kalau dibayar semua kan daerah juga nggak bisa ngangkat 3,2 semua, makanya ada istilah P3K paruh waktu, bukan apa ya, bukan sekolahnya kerjanya jadi separuh kerjanya part time gitu, Iya. tapi Honorernya ganti casing Pak. Halusnya gitu. ya Pemdanya bisa bayar berapa, yang penting mereka tetap bisa mengajar. Intinya kita kan khawatir kalau yang hasil dari undang-undang ASN nanti mulai 1 Januari seolah-olah nanti semua honorer dirumahkan. Nah kalau yang honorer dirumahkan semua kami juga bingung yang ngajar siapa nanti kan, yang ngajar di sekolah siapa gitu, Betul. siswa kan. Nah ini makanya tetap mereka ya tetap status yang dapat NIP, bisa bekerja tetap sampai diangkat oleh Pemda kan gitu, sampai diangkat oleh Pemda. Nah ya kemudian sampai kapan ya Pemda mampunya kapan gitu duitnya siapnya. Kalau tahun depan diangkat semua silakan aja langsung bisa, dan nggak perlu tes lagi karena kan sudah ada NIP-nya sebenarnya, pegangan cuma mengubah status gitu kan. Nah sampai gajinya itu makanya. Nah penggajinya gimana ya balik lagi
kalau sekarang misalnya Pemda nggak bisa ngeluarin APBD, harusnya kan kalau kemarin nggak boleh APBD karena nggak ngangkat honorer, sekarang sebenarnya bisa pakai APBD kalau mau. Ya, jumlahnya berapa ya tergantung kesanggupan Pemda gitu. Jadi bisa Bu, Kalau ditekan lagi Pemda APBD bisa gitu. kalau APBD bisa, Oke. ya kalau nggak punya kemarin bos juga masih bisa. Tapi kan kalau menurut saya Kalau dari bos nggak kalau bisa disetarakan semua. Itu beda. Iya, Ya, beda-beda. makanya maksudnya seminimal-minimalnya kami pun, kalau kami kan nggak bisa ngasih gaji ya sebenarnya, tapi itu pun masih bisa daripada nggak ada sama sekali guru. Kami ada alternatif dengan dana bos gitu kan, itu juga masih ada. Tapi baiknya kan ini sudah resmi sebenarnya, sudah bisa ditanggung oleh Pemda gitu kan. Bos itu dikeluarkan oleh kementerian. Kalau bos kementerian, Bu DAK, non DAK Itu kan juga. terus juga di maksimal 50% untuk Iya, ada penggajian batas minimum. maksimal. Karena kan juga untuk yang lain Terus sebenarnya. permasalahannya harusnya. juga setiap sekolah itu kadang fluktuatif ya Pak ya, setiap tahun Ya, itu siswanya, ada ya. naik turun. Kalau di tahun ini misalnya kita maksimalkan 50, tahun depan tuh turun 10 siswa ya Bu ya, kita jadi 51% Bu. Sama dengan Kementerian sebetulnya banyaknya. Tadi kan itu kan Bali. Jadi boleh saya jelasin. Tapi ketika perintah informasi kan kita tidak hanya distrik, yang tadi ada uang itu yang punya peran penting karena beliau-beliau yang atur anggaran di daerah dari KPSDM. Jadi kalau tadi bapaknya nanya pengajuan dari distrik, kalau kami pengajuan itu banyak, kami mengumpulkan data ini guru honor ini di KBB ini, ketika kami akhirnya sampai diberi kuota oleh pimpinan KBB distrik, dapatnya segini, dapat segini. Jadi bukan kami yang menentukan formasi itu 40 tahun ini ya. Itu ada timnya. Penentu kebijakan anggaran gitu. Ya itu kembali ke anggaran gitu. Ya. Mungkin masalah salah satu sarannya ini mungkin ke depan ini memang harus duduk bersama lagi antara distrik keuangan dan KPSDM. Kayaknya ada yang miss antara anggaran tadi seperti yang Mas sampaikan tadi kan tidak sepenuhnya dari Pemda ya, anggaran tadi gitu ya. Mungkin ada yang miss gitu ya, sebenarnya memang harus ada kembali bersama ya. Jadi yang dibayar oleh PAD Pemda itu adalah tunjangannya. Kalau gajinya semuanya dari DAU. Itu saya takutnya ada yang miss Iya. gitu ya. Khawatirnya gini Karena waktu kemarin kita si Bu Dini bilangnya gitu, Iya, satu tahun pertama, pertama sisanya itu Pemda. dibayar oleh DAU, selanjutnya oleh Pemda. Tahun kedua dan Makanya- berikutnya tuh makanya Pemda. kita kesini tuh Makanya salah satu. bertanya tuh Kenapa apakah ada benar aturan seperti itu atau gimana gitu Pak? Kalau kita mah, Mas, ya bagusnya mah kenapa sih nggak jadi kayak dulu lagi gitu, PNS gitu ya, nggak ada istilah paruh waktu segala macam kan itu lebih simpel. Di aturan kalau PNS itu sudah ada tersetet harus di atas 35 di bawah 35 gitu. Ketika ada di atas 35 ya itu jalannya dengan P3K itu selain dengan karena untuk pangkatan nggak ada lagi ya Pak. Nomenklatur PNS pokoknya untuk yang sebelum 35 gitu kan. Hari ini sudah mengantisipasi honorer ya, sebenarnya diposisikan sudah profesional, sudah mengajar, sudah bekerja lama gitu. Makanya jadi P3K, makanya gaji juga beda. CPNS mah gajinya 2, sekian, 2,4, 2,6 kan. P3K kan lebih tinggi malah kan gitu. Secara awal memang mungkin nggak karir, memang ya mungkin nggak karir naik tiap naik golongan enggak, tapi kan naik gaji tetap ada 2 tahun sekali, dan ada kalau mau naik ke lebih tinggi harus ujian lagi, bedanya gitu kan P3K hanya itu aja. Tapi makanya kenapa posisinya Dan tidak ada pensiunnya. ini sedang disusun di RPP-nya manajemen ASN yang baru kan sedang disusun. Harus kan, masuk. ya kan soalnya ASN, makanya PNS baru manajemen pensiun baru PNS, karena sekarang P3K juga bagian dari ASN. Undang-undang ASN yang baru kemudian turunannya yang belum jadi nih. PNS ada kebijakan. Nah, balik lagi. Nanti mempunyai hak yang sama. Iya. Nah, itu yang kita cukup khawatir dengan tidak adanya pensiun itu. Ya, syukurlah kalau memang itu tolong diperjuangkan ya. Iya, Mas, ya. betul. Kalau kami kan yang tugas kami memang perjuangan untuk guru, makanya kita ngusul informasi pasti minta banyak-banyak kan gitu. Pokoknya semua, tapi kan Pemda juga ngikut kan saya kayak Ya cuma guru. minimal nanti kita kalau sudah datang ke sini kita lebih tahu lagi harus Iya, seperti iya. apa kita untuk Ya, mohon izin saya. akomodir teman-teman. Kalau terkait tadi yang terkait pagu anggarannya yang P3K itu paruh waktu itu dari DAK itu DAU. DAU ya, DAU itu dari Undang-Undang ASN Pak.
dari platformnya kan intinya kan sudah saya lupa namanya. Intinya kan bisa digaji pokoknya sudah resmi kan. Itu peraturan menteri. Kemendagri Nggak, biasa baca gitu secara komprehensif agar tidak multitafsir gitu ya. Saya ingin membaca karena kan tadi kan ada multitafsir tuh, ada yang bilang 1 tahun, ada yang bilang ya dibayar gitu. Nah itu di mana gitu kita bisa bacanya? Ini kan harus lihat sumber aslinya gitu. kalau yang Ya, pada 12 waktu 2005 itu tambah kode bayar Kemendagri kemarin itu kita Tapi baca. pelaksanaannya memang yang paruh waktu sekarang sudah Cuma baru muncul kode bayar Pak, turunannya belum. Itu sumbernya itu kayak gimana? Bahkan tadi selama-lamanya dari dana bos itu kan. Dari dana bos Bukan itu, dari dana bos, pernyataannya itu seperti ini, digaji sesuai dengan yang diterima saat ini Nah, terima kasih. atau sebesar UMK di daerah masing-masing. Jadi sekarang Alisri sudah mendengar langsung sepertinya. Jadi berarti nanti ada instruksi ke kepala sekolah, jangan menantikan sebelum mereka mendapat sertifikasi. Ya. Saya kira cukup ya Mas ya. Iya, iya, iya. Ya, ini mungkin karena memang ini teman-teman karena sabar. Terima kasih.